Assalamualaikum Bu Rini. Gimana Waalaikumsalam kabarnya Putri. hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi Ibu menyampaikan kalau Ibu mau melaksanakan coaching ya. Ya, insya Allah. Percakapan coaching ya. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin menyampaikan beberapa informasi Ibu terkait kegiatan yang nanti akan Ibu laksanakan ya. Itu kaitannya dengan rubrik penilaian ya dalam kegiatan coaching nanti. Terus kemudian saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait nanti kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan dengan menggunakan alur Tirta nih. Nah, baiklah. Dalam percakapan coaching itu ada beberapa kompetensi nih Bu yang ingin dicapai. Nah, ya. Itu ada apa saja nih Bu yang dijawab? Ada presence, betul. ada menggali pertanyaan, menggali potensi dengan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Nah, ada 3 nih Bu tadi. Nah, nanti dalam kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan nanti ada spesifik kompetensi atau kompetensi apa yang secara spesifik itu Bu Rini ingin capai bersama dengan coaching? Saya ingin bisa mendengarkan secara aktif dulu. Oh iya ya. Nanti ngaten ya Bu, dalam kegiatan coaching nanti Ibu mohon untuk diingat untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya. Ibu pasti ingat ada kemitraan, kemudian ada juga proses kreatif, kemudian jangan lupa juga untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching ya. Jadi menggali potensi yang beliau miliki, kemudian memfasilitasi supaya beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu nanti. Nah, karena Ibu tadi menyampaikan bahwa Ibu ingin secara spesifik ingin mencapai kompetensi apa nih Ibu tadi? Mendengar aktif dulu. Mendengar aktif, maka tentu ada indikatornya. Ini indikator ketercapaiannya itu apa itu? Nah, indikator ketercapaiannya itu saya setelah mendengarkan aktif, saya bisa menganalisis jawaban, kemudian menggali potensi dari coach saya supaya coachnya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baiklah kalau gitu. Kalau begitu, selamat untuk melaksanakan percakapan coaching. Semoga nanti berjalan dengan lancar, Ibu bisa memfasilitasi coachingnya dengan baik sehingga beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Gitu ya. Selamat melakukan percakapan coaching. Semoga nanti berjalan lancar. Mohon doanya ya Bu. Silakan Pak Denny. Assalamualaikum Bu Setiari. Siapa ya? Putri, Pak Denny. Iya. Monggo. Terima kasih Pak Denny. Selamat siang Pak Denny. Siang Bu Setia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik, luar biasa. Semangat. Iya. Mungkin dari pertemuan kita ada yang mau disampaikan Pak Denny? Kemarin saya berkirim pesan ke Bu Setia. Iya. Ini mau menyampaikan beberapa permasalahan yang saya hadapi Bu. Kebetulan Bu Setia hari ini sudah bisa meluangkan waktu untuk saya. Jadi di sini saya akan mencoba menggali informasi yang bisa saya dapatkan dari saya sendiri dengan dibantu dengan Bu Setia. Permasalahannya adalah kemarin waktu saya pembelajaran di kelas itu saya mendapati seorang siswi saya itu kok kelihatannya kurang fokus dalam belajar. Dia tampak murung,
Sehingga ketika saya tanya, kemudian diskusi dengan teman-temannya, itu dia tidak menanggapi gitu. Seakan-akan dia punya permasalahan seperti itu, Bu. Di permasalahannya itu, Bu, Oh, yang akan saya jadi sharingkan. jadi Pak Denny punya siswi ya, Iya. yang kurang fokus, murung dan tidak responsif ya pada Betul. saat Ya. diberi pertanyaan. Nah, kira-kira menurut Pak Denny rencananya mau bagaimana ini supaya tujuannya anaknya bagaimana? Oke. Pertama, apa yang akan saya lakukan itu Pak Denny itu punya pemikiran anaknya mau seperti apa dulu? Oke. Seperti apa? Ya pengennya kembali fokus seperti biasanya, karena memang sebelum-sebelumnya anak ini aktif dalam pembelajaran. Terus ketika diskusi juga dia sering mengeluarkan pendapat dengan baik, bersosialisasi ceria gitu. Baru kemarin itu, Bu, pas waktu pembelajaran di hari kemarin. Oh, jadi dari murung biar bisa biar ceria lagi, kemudian dari tidak fokus menjadi fokus lagi gitu ya anaknya. Karena kemarin juga kalau diskusi aktif ya, tapi kok ini kok. Nah, menurut Pak Denny itu rencananya gimana? Rencana supaya anaknya itu bisa aktif kembali. Kalau awalnya dulu gimana? Pas dia kan tadi dikatakan baru kali itu dia kurang aktif. Kalau biasanya gimana? Ya, tadi ceria tadi, terus fokus ke pelajaran, terus dia juga aktif dalam diskusi itu. Nah, rencananya biar siswa tersebut kembali lagi seperti semula, mungkin saya tanyai teman-temannya dulu ada permasalahan apa, karena kalau saya tanya langsung ke siswanya mungkin juga belum begitu fokus juga, karena mungkin masih fokus ke permasalahan dia. Nah, salah satunya akan saya tanyai teman-temannya dulu, ada apa sih sebenarnya, apakah ada kendala di sekolah. Kalau memang nggak ada ya, mungkin nanti bisa pasti ada permasalahan di rumah atau di lingkungan rumahnya. Oh, jadi Pak Denny sementara punya rencana untuk tanya pada temannya dulu ya. Itu ada masalah apa? Mungkin ada lagi yang bisa dilakukan selain bertanya pada temannya? Ya, kalau tanya temannya sudah, yang coba ke gurunya. Nah, guru yang mengajar yang lainnya itu apakah sama atau enggak? Yang mungkin bisa membantu, nggih? Bisa membantu ya, dengan permasalahan ini. Terus kapan itu mau dilakukan? Secepatnya, Bu. Kita lihat kondisi siswanya. Nanti saya tanyai untuk hari ini apakah masih sama atau tidak dengan teman-temannya dan guru yang lain. Kalau masih sama, nanti lusa coba akan saya dekati anaknya. Oh ya. Nah, menurut Pak Denny, kalau di level itu anaknya kira-kira level berapa ya ketidakaktifannya? Terus mau dijadikan level berapa gitu? Level itu ya, kalau tadinya aktif kan 98, 90. Oh, ya itu turun drop sekali, Bu. Mungkin di angka 2, 3. Wah, itu pasti ada permasalahan di rumah mungkin, atau kalau dengan teman-temannya biasa aja berarti ada di rumah. Oh, kalau dengan temannya berarti dia biasa seperti biasanya ya. Berarti permasalahannya menurut Pak Denny ada di rumah. Nah, mungkin Pak Denny bisa meminta bantuan siapa lagi supaya permasalahannya itu bisa terselesaikan, karena Pak Denny sudah punya perkiraan masalahnya datang dari rumah. Oke. Pertama saya konfirmasi ke orang tuanya. Nah, ya. Orang tua
Kemudian karena ini sudah di ranah orang tua, nanti kita libatkan wali kelas. Kemudian ada guru BK. Ya. Nanti kita konfirmasi apakah ada permasalahan di rumah. Kalau memang itu nanti bisa diselesaikan dengan stakeholder yang tadi saya sebutkan, berarti kasusnya sudah sampai di situ saja. Tapi kalau nanti kasusnya agak sulit, mungkin ada di kaitannya dengan rohaninya, nah gitu mungkin akan saya datangkan psikolog mungkin nanti Bu, biar membantu ya kembali lagi seperti itu. Kapan kira-kira itu dilakukan? Oke, dilakukan nanti setelah tadi langkah-langkah siklus pertama sudah saya laksanakan. Kalau belum teratasi, kita ke stakeholder tadi, ke rumahnya. Kalau belum teratasi, ke psikolog. Nah, insya Allah nanti itu mungkin opsi terakhir ya Bu. Di situ semoga anaknya juga sudah kembali lagi. Jangan sampai ke situ nanti. Mudah-mudahan nggak sampai ke situ ya. Betul. Baiklah Pak Denny, karena waktunya juga sudah lumayan kita ya perbincangan kita. Mungkin Pak Denny sudah bisa dari perbincangan itu apa yang sudah didapatkan oleh Pak Denny dari perbincangan kita tadi? Dari perbincangan kita di sini saya sudah semakin yakin terhadap aksi saya atau rancangan langkah-langkah yang untuk mengatasi permasalahan tadi Bu. Ya tadi urutannya kita coba dengan siswanya, kemudian wali kelas, kemudian guru dulu, wali kelas, kemudian orang tua, baru ke psikolog. Ya. Itu langkahnya. Berarti bagaimana permasalahan Pak Denny, berarti sudah ada solusi ya? Iya, alhamdulillah ini sudah dapat solusi. Semoga apa yang saya laksanakan nanti bisa mengatasi permasalahan anak tersebut. Mungkin karena ini sudah dapat solusi. Terima kasih Bu Setia sudah meluangkan waktu ini berbincang-bincang ngobrol dengan saya, walaupun Bu Setia kelihatannya masih sibuk ini. Enggak juga kok. Karena sudah nggak ada lagi, terima kasih sekali lagi. Saya mohon pamit ya Bu. Assalamualaikum Mbak Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Setiarini, tadi namanya asik ya, perbincangan melalui coaching tadi. Nah, berdasarkan kegiatan percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bersama Pak Denny, menurut Ibu hasilnya gimana Bu? Alhamdulillah hasilnya coach saya sudah mendapatkan solusi, dan solusinya itu berasal dari dianya sendiri. Jadi saya cuma mancing-mancing gitu kan, ternyata beliau sendiri bisa mengatasi permasalahan dari apa yang nanti dia aksinya. Rencana aksinya ya Bu. Iya. Jadi Ibu tadi sudah melakukan tahapan-tahapan percakapan coaching melalui alur cerita ya Bu ya. Alhamdulillah. Berdasarkan tadi observasi saya dalam kegiatan coaching yang Ibu laksanakan bersama dengan Pak Denny, saya mencatat beberapa hal ya Bu ya. Ibu sudah dapat menerapkan alur cerita dengan baik, kemudian bisa mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh, dan juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, tadi Ibu secara spesifik ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, betul. Tadi sudah Ibu laksanakan dengan baik. Nah, untuk selanjutnya kan percakapan coaching ini tidak hanya dilakukan hanya sekali dua kali ya, tetap harus secara berkelanjutan, harus
kita laksanakan. Nah, untuk kedepannya lagi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan coaching selain yang tadi Ibu sudah laksanakan? Ya, baik, untuk pengembangan selanjutnya pada langkah coaching ini, kedepannya saya ingin bisa memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, bisa menggali potensi dari coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Oh, okay. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu. Hari ini Ibu sudah melaksanakan percakapan coaching dengan baik. Semoga nanti bisa terus dikembangkan, terus dilaksanakan, tidak hanya dengan Pak Denny, tetapi juga rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih ya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Denny. Selamat sore Bu Setia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Setia? Alhamdulillah saya juga baik. Pak Denny, saya mendengar Pak Denny itu nanti dalam waktu dekat ini akan mengadakan coaching ya? Iya, nanti nanti akan mengadakan coaching dengan rekan sejawat. Ya. Nah, gini, sebelum Pak Denny nanti coaching, saya boleh bergabung ya? Silahkan. Saya ingin bergabung, ingin memberi mengamati proses coachingnya Pak Denny dan juga mungkin memberi penilaian. Jadi ini ada rubrik yang perlu saya sampaikan ke Pak Denny sebelum Pak Denny melakukan coaching ya. Selain itu saya juga bertanya beberapa hal. Yang pertama, bagaimana kesiapan Pak Denny dalam bertanya kepada coachingnya? Ya, siap. Jadi nanti kan saya mau mengadakan coaching dengan rekan sejawat. Ya. Nah, persiapan yang sudah saya laksanakan adalah yang pertama, saya sudah belajar terkait dengan alur tirta. Kemudian nanti saya juga ketika coaching itu salah satunya adalah dengan mendengarkan secara kesadaran penuh, mendengarkan dengan rasa agar nanti si Kuci itu bisa mengeluarkan pendapatnya dan mencari solusinya sendiri. Salah satunya nanti bisa saya bagikan dengan pertanyaan berbobot. Oh ya. Nanti apa kompetensi yang pengen Pak Denny kembangkan dari beberapa kompetensi yang harus ada di coaching tadi? Prioritas yang mau dikembangkan apa? Mendengarkan dengan baik atau mendengarkan dengan aktif. Iya, aktif. Mendengarkan dengan aktif. Kemudian kompetensi apa yang spesifik ingin diobservasi dari coachingnya? Mungkin pertanyaan yang berbobot biar nanti saya lebih bisa belajar bagaimana membangkitkan pendapat si coach itu lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya buat. Nah, indikator ketercapaian dan tujuan dari pengembangan yang diinginkan apa Pak? Kalau si coach bisa berpendapat dengan lancar, kemudian dia menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri berdasarkan coaching nanti, sepertinya itu sudah berhasil coaching ya? Kerjakan sejawat saya tadi. Oh ya, jangan lupa ya Pak Denny nanti Pak saat coaching untuk selalu memperhatikan indikatornya tadi ya. Jadi menggunakan alur tirta, kemudian presence dan mendengarkan dengan aktif ya. Ya. Terima kasih sudah diingatkan sekian. Ya. Insya Allah akan saya laksanakan sesuai dengan prosedur yang. Ya, selamat mengcoaching ya Pak. Iya Bu. Terima kasih Bu. Ya.
Oke. Baik Putri, saya mulai coaching sesi diskusi. Jadi kita akan diskusi pada hari ini. Putri kemarin sudah menyampaikan kepada saya itu pengen menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Putri agar nantinya bisa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Nah, sebelum lebih lanjut kita mulai, jadi di sini tadi sudah saya sampaikan Bapak sedia pengen membersamai kita. Kemudian kegiatan ini mohon maaf ini kita rekam kameranya ada di sana di Putri. Nggak apa-apa nggih? Iya, nggak apa-apa Pak. Ini nanti tidak saya publis, nanti hanya untuk data. Oh iya. Nah, oke. Untuk menyingkat waktu karena agenda hari ini cukup padat, biar lebih efisien, mungkin Putri bisa cerita dulu permasalahan yang dihadapi atau yang mau diceritakan ke saya itu apa? Iya, sebenarnya gini ya Pak Denis, banyak permasalahan yang saya hadapi, tapi kali ini tuh permasalahan ini tuh menurut saya cukup urgent untuk segera diatasi kaitannya dengan salah satu siswa di kelas saya. Karena murid saya ini kebanyakan kan saya ngajarnya di kelas teknik ya, dan mesti Bapak juga paham kalau anak-anak teknik itu kalau pembelajaran juga keaktifannya banyak yang belum bagus gitu. Nah, tapi ini ada salah satu anak itu yang kehadirannya itu tingkat kedisiplinannya masih sangat kurang gitu. Jadi ya berangkat sebenarnya anak itu, cuman kadang seringnya dia itu datangnya siang gitu kan, masuknya jam 7 kan di sekolah itu. Nah, dia 7:30, kadang jam 8 kurang itu baru sampai kelas gitu Pak. Ya mungkin sekali 2 kali gitu kan, ya mungkin anak-anak zaman sekarang karena begadang malam gitu ya, terus terlambat bangun ke sekolah kesiangan gitu mungkin masih bisa kita terima ya, tapi kok ini sering banget gitu Pak. Saya merasa kok kayaknya anak ini tuh pasti ada masalah yang menyebabkan dia itu sering banget berangkatnya siang banget gitu loh Pak. Jadi saya ingin membantu anak ini supaya bisa lebih disiplin lagi ke sekolahnya gitu, karena saya kan pelajarannya bukan produktif ya, pelajaran saya mengajarnya bahasa Inggris, termasuk mata pelajaran normatif adaptif gitu. Jadi ya tetap mempengaruhi kan nanti juga kalau produktifnya bagus, tetapi anak itu di pelajaran saya atau mungkin pelajaran mata pelajaran seperti bahasa Indonesia atau matematika dia nggak bagus kan juga tetap berpengaruh juga dinilai, karena pada akhirnya kan nanti juga jadi pertimbangan kenaikan kelas, pertimbangan kelulusan juga kan Pak. Walaupun udah nggak ada ujian nasional kan tetap nilai hariannya itu juga mempengaruhi, termasuk dari kedisiplinan anak itu loh Pak gitu. Saya tangkap dari permasalahannya Putri, jadi sekilas ya ada siswa yang sering terlambat, terlambat, kemudian Putri pengen anak tersebut itu kembali lagi ke disiplin, jadi dia bisa datang tepat waktu. Intinya itu. Oke. Dari permasalahan tadi, apa yang sudah dilakukan Ibu Tri hingga saat ini untuk? Ya, saya kan nggak bisa terus diam aja ya. Walaupun anak laki-laki kadang-kadang kan menggemaskan ya Pak, anak laki-laki apalagi anak-anak teknik itu kan jawabannya kadang-kadang menggemaskan, tapi kan saya sebagai guru juga tidak boleh melupakan kewajiban bahwa tugas kita di sekolah itu juga sebagai orang tua mereka di sekolah gitu nih. Saya coba dekati anak itu, terus saya tanya-tanya, terus kenapa terlambat kayak begitu ya. Sebenarnya juga di BK juga, cuman kan saya juga harus tahu kenapa dia terlambat. Dia bilangnya karena kesiangan Bu, kesiangan. Tapi kok kesiangan terus itu, apakah orang tuanya itu membiarkan anaknya selalu bangun siang, atau dia tinggal hanya sama mbahnya, atau mungkin faktor lain gitu. Jadi saya tanya ke anak itu gitu, saya bertanya sama dia, terus
ya lama-lama dia juga jujur Pak, kalau ternyata dia itu sambil kerja juga gitu. Jadi anak itu bercerita ke saya, kalau saya tuh kerja loh Bu gitu. Ya kerjanya apa? Dia bilang kalau dia itu nyopir truk gitu. Memang anaknya itu perawakannya besar gitu Pak. Maksudnya tidak kayak anak-anak yang lain yang kecil-kecil itu enggak. Dia memang fisiknya terlihat nampak kuat kayak gitu. Terus katanya kerja apa? Nyopir gitu. Terus kamu nyopir apa? Nyopir truk katanya gitu. Terus itu terus kamu nganter apa atau ngirim apa gitu. Dia bilang ya macam-macam Bu, apa tergantung permintaan dari bosnya tuh ngirim apa gitu. Kadang katanya buah-buahan, kadang juga ngangkut kayu bakar atau kayu-kayu gelondongan kayak begitu Pak gitu. Jadi terus berarti anak ini kan sebenarnya punya jiwa pekerja keras ya, tapi mungkin belum bisa membagi waktunya antara bekerja dan juga sekolah gitu ya. Di sisi lain juga mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan keluarganya juga kan, karena orang tuanya juga sudah sepuh, dia ingin membantu keluarganya, dan di satu sisi juga dia harus sekolah, tapi ya itu tadi mungkin kelelahan dan kecapean gitu, dia jadi terlambat ke sekolah gitu Pak. Oke, baik. Ternyata yang sudah dilaksanakan Putri itu berarti sudah observasi juga gitu, sampai ke tahu kalau anaknya itu memang kalau di rumah sambil bekerja. Sambil bekerja. Oke, berarti langkah selanjutnya apakah Ibu Tri setelah dari observasi itu tadi apa sebenarnya kebutuhan siswa itu biar tetap terpenuhi di rumah, kemudian tujuan siswa tersebut di sekolah juga tetap disiplin. Nah, langkah-langkah yang bisa diambil Ibu Tri terkait data yang tadi bagaimana untuk mencapai tujuan? Ya, karena saya sudah melakukan observasi itu, saya bertanya juga ke anaknya nih Pak kan, tapi kan saya juga belum memastikan juga apakah itu betul dia lakukan seperti itu. Maka berikutnya saya ingin melakukan kayak home visit begitu bersama, nanti saya bisa melibatkan guru BK juga, karena kan bisa juga kan anak-anak itu bukan kita tuh berburuk sangka enggak, cuman kan kita harus memastikan betul apakah anak ini benar atau enggak gitu. Nanti saya mau melibatkan guru BK untuk melakukan home visit ke rumahnya, kemudian saya juga kalau dari teman-temannya iya, tapi kan kita juga nggak tahu juga nih teman-temannya ini karena hanya ingin kayak melindungi ataukah memang benar begitu. Maka dari itu saya ingin melakukan home visit nanti sama guru BK gitu. Itu langkah yang akan diambil Putri selanjutnya itu. Kira-kira nanti ada yang terlibat lagi nggak selain guru BK? Selain dari sekolah yang akan saya libatkan juga tentu saja orang tuanya dan juga wali kelas Pak, karena saya kan bukan wali kelas nih, tapi kan masuk di kelasnya dia, dan sebagai bentuk kepedulian saya sebagai seorang guru, saya juga harus melibatkan banyak pihak biar anak ini tuh kalau memang benar-benar dia bekerja tapi ya tetap sekolah gitu loh Pak, karena dua-duanya penting. Bagus ya sudah punya jiwa pekerja keras, tapi yang namanya pendidikan kan tetap penting kan gitu. Jadi nanti itu tadi pihak-pihak yang akan saya libatkan, guru BK, kemudian wali kelas anak tersebut, dan juga orang tuanya. Berarti Putri nanti akan melibatkan beberapa stakeholder untuk melaksanakan kegiatan home visit untuk membantu siswa tersebut. Lalu langkah lain yang mungkin nanti diambil oleh stakeholder itu seperti apa yang tadi biar Putri menyampaikan biar bisa bekerja juga bisa sekolah dengan disiplin. Nah, biar itu tercapai, langkah selanjutnya atau langkah lain yang bisa diambil stakeholder sama Putri itu apa? Ya, yang jelas nanti bisa memberikan motivasi ke anak itu bahwa bekerja itu penting, tetapi yang tidak kalah penting juga adalah pendidikan. Jadi
biar dua-duanya bisa jalan. Kami akan membangun komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Mungkin bisa saja orang tuanya tuh taunya anaknya nggak kerja, kan bisa saja begitu. Jadi kami akan menjalin komunikasi yang baik bersama dengan orang tua anak tersebut. Kemudian nanti yang kami harapkan adalah orang tua bisa memberikan feedback kepada kami, oh anak kami tadi berangkat sekolah, terus kami juga bisa memberikan umpan balik positif atau memberikan respons terhadap informasi yang diberikan oleh orang tua tersebut. Ya anak itu benar-benar berangkat ke sekolah. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik antara kami dari pihak sekolah dengan orang tua itu nantinya akan membentuk Pak, atmosfer yang positif, yang anak itu juga merasa diperhatikan gitu. Jadi diperhatikan oleh orang tua dan juga sekolah. Jadi mungkin walaupun dia lelah, dia bisa lebih termotivasi lagi untuk sekolah gitu, bekerja tetapi tidak mengesampingkan pendidikannya. Luar biasa ini Putri, langkah-langkah yang sudah diambil, bahkan sampai ke langkah tujuan akhirnya agar bisa tercapai itu sudah ada gambaran Bu. Jadi rencana aksi yang sudah Putri rancang ini kapan ini mau dilaksanakan? Ya, saya kan ketemu sama anak tersebut kan hari Selasa kemarin ya Pak. Terus sudah ngobrol-ngobrol sama anak itu. Kemudian besok insya Allah saya mau menindaklanjuti ini dengan BK. Kemudian nanti minggu ini kami akan melakukan kunjungan ke rumah anak tersebut untuk menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali dari anak tersebut. Baik Putri, mungkin apa yang sudah kita bicarakan hari ini itu sudah sampai ke komitmen mau melaksanakan itu. Mungkin ada hal lain yang masih mengganjal atau masih mau dibicarakan lagi? Nampaknya sudah Bapak, dan nanti saya akan memberikan istilahnya seperti kabar ke Pak Denny gitu dengan Ibu juga nanti kaitan langkah yang saya rencanakan tadi, kemudian hasilnya seperti apa. Kemudian kalau saya membutuhkan saran-saran atau mungkin wawasan terkait permasalahan yang dihadapi oleh anak tadi, saya bisa mendapatkan feedback atau masukan dari Bapak Ibu gitu. Oke, baik. Saya tunggu kabar baiknya. Ya, insya Allah Bapaknya. Anak tersebut bisa disiplin lagi. Kemudian Putri juga kalau berhasil ini bisa mengembangkan kompetensi Putri sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karena waktunya ini sudah cukup panjang kita ngobrol dan Putri sudah menemukan solusi sendiri dan komitmen mau melaksanakan itu juga sudah ada. Mungkin bisa kita akhiri bincang-bincang hari ini. Kalau Ibu Tri masih ada pekerjaan lain, monggo silahkan diselesaikan. Saya akhiri Bu, bisa kembali ke ruangan. Oke, terima kasih Pak Denny, Ibu. Alhamdulillah Pak Denny, setelah saya tadi membersamai Pak Denny dengan rekannya Pak Denny ya, Putri ya. Iya, sama Putri. Dengan pelaksanaan coaching tadi, saya melihat Pak Denny sudah melaksanakan dengan baik, sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Jadi saya melihat Pak Denny sudah mendengar secara aktif tadi sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan. Kemudian bisa menggali pertanyaan untuk memunculkan ide dalam memecahkan masalah yang ditemukan oleh Putri. Kemudian juga sudah present ya, sudah melakukan kehadiran secara penuh sehingga bisa melakukan coaching dengan baik. Nah, kemudian mungkin masih ada kompetensi yang ingin dikembangkan ke depannya, Pak. Ya, kompetensi akan saya kembangkan lagi tetap masih sama Bu. Masih sama. Yang di pertanyaan berbobot tadi, karena memang ini salah satu kompetensi yang coaching juga Bu. Jadi tidak semua coaching nanti bisa menjawab apa yang saya tanyakan gitu. Kebetulan tadi Putri juga luar biasa. Iya. Apa yang sudah saya sampaikan pertanyaannya beliau bisa
bisa menggali dirinya sendiri. Oke. Seperti itu, Bu. Jadi tetap pada kompetensi yang sama biar nanti bisa ke beberapa rekan sejawat itu bisa pertanyaannya bisa lebih banyak, Lebih berbobot. berbobot nggih. Nggih. Baiklah Pak Denny, semoga apa yang dicita-citakan Pak Denny nanti bisa lebih baik lagi ya dalam melakukan coaching, dan saya berharap nanti apa yang dilakukan Pak Denny itu berkembang jadi bisa membantu teman-teman lain yang menghadapi permasalahan dengan solusi, dengan di coaching Pak Denny dengan alur Tirta ya. Semoga bisa berjalan dengan baik. Ya, Terima kasih atas kebersamaan kita. terima kasih. J. Jangan bosan-bosan mampir ke sini, Bu. Ya, Kita baik Pak. juga masih butuh bimbingan dari Ibu. Iya. Moga Pak Denny. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Putri. Waalaikumsalam Bapak, monggo Bapak. Terima kasih, Putri. Nggih. Ibu Tri ada waktu agak lama atau sebentar juga boleh. Nggih. Di sini saya sesuai jadwal itu mengonversasi atau mendampingi Ibu Tri dalam kegiatan coaching ya. Nggih Bapak, leres betul sekali. Ya. Jadi menurut jadwal ini saya jam siang ini bersama Putri. Nanti sebelum lebih lanjut ke Putri, ini tadi siapa ya yang mau di coaching? Oke, hari ini saya mau melaksanakan percakapan coaching bersama Ibu Setiarini, nggih guru, nggih guru kimia, nggih. Tadi sudah janjian begitu Bapak. Oke. Kita mulai nih, Putri. Nggih, nggih. Gimana kabarnya hari ini? Ya alhamdulillah Pak, agak flu sedikit tapi bismillah tetap semangat. Tetap semangat. Nggih. Ya, walaupun banyak agenda, yang penting tetap semangat. Nggih, jaga betul. kesehatan, biar pikiran kita fresh. Nggih, terus Bapak. Seperti itu. Jadi sebelum nanti kita melakukan coaching, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ke Ibu Tri. Yang pertama adalah di sini saya punya rubrik ini, Bu. Nggih. Jadi rubrik itu nanti apa ya, alur yang bisa Putri jalankan nanti ketika melaksanakan alur itu. Nah di sini rubriknya adalah nanti Ibu Tri harus melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur kita. Kemudian bagaimana Ibu dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coachnya, kemudian bagaimana coach itu menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa nanti di dalam coaching itu Putri disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Nah, pertanyaan pertama buat Putri, nanti kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching hari ini? Seperti yang sudah kita ketahui ya Bapak, karena dalam percakapan coaching itu ada 3 kompetensi yang bisa dikembangkan. Ada presence, kehadiran penuh, kemudian ada pengajuan atau pemberian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif. Betul. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi yang berkaitan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach nantinya. Jadi, begitu. Kompetensi yang dikembangkan adalah membuat pertanyaan yang berbobot pada saat coaching. Baik, kompetensi tadi berarti kompetensi secara spesifik yang diobservasi itu tadi
yang kaitannya dengan pertanyaan berbobot Iya. saya tulis. Oke. Kemudian Nanti dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu saya juga ingin ini Pak ada mencapai indikator ya, indikator ketercapaian apakah coach saya itu sudah dapat mengembangkan kompetensi itu atau belum gitu, nanti akan indikator saya. sama tujuan pengembangan dari Ibu Tri tadi ya. Nggih. Nah itu kira-kira apa nanti? Ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach, dalam hal ini adalah Bu Setiarini, saya menginginkan beliau itu bisa menggali sendiri potensi yang beliau miliki dalam memecahkan persoalan-persoalan yang beliau hadapi dalam kegiatan pembelajaran di sekolah gitu, Bapak. Baik, berarti Bu Tri ini sudah siap ya? Nggih, Bapak. Bismillah. Nah, di sini nanti saya ikut membersamai Bu Tri dalam proses coaching. Nanti jangan lupa disampaikan ke Bu Setiarini biar tidak kaget. Oh, nggih, Bapak, nggih. Nanti saya di sebelah sini saja. Mungkin Bu Setiarini mungkin bisa dilanjut. Oh, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Monggo Ibu silakan duduk. Bapak. Iya, nggih. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Putri bagaimana Pak Denny? Ya, alhamdulillah baik. Jadi sesuai dengan percakapan kita di WhatsApp, kemarin itu Ibu kan menginginkan menginginkan ngobrol-ngobrol dengan saya. Jadi kita mau melakukan percakapan coaching terkait permasalahan-permasalahan yang mungkin Ibu hadapi akhir-akhir ini. Nah, karena kita mau melaksanakan percakapan coaching, tidak hanya kita saja yang terlibat, tapi saya juga melibatkan Pak Denny sebagai observer kita, gitu nih, ada supervisor kita. Gitu nih. Nah, kami mulai ya Pak nggih? Iya. Nggih, Bu, kemarin kan Ibu mau menyampaikan ke saya, mau cerita-cerita kayak gitu. Nah, ada apa Bu kok pengen ketemu sama saya gitu? Ada hal yang ingin disampaikan atau gimana? Saya pengen sharing-sharing ya, biar permasalahan yang saya hadapi itu ada solusinya. Sebenarnya banyak Bu, masalahnya itu banyak, tapi saya ingin fokus yang tentang kemandirian siswa. Jadi saya kan mengajar di kelas 12. Nah, kalau kelas 12 itu kan SMA, Bu. Jadi lebih ke harapannya itu bisa studi lanjut Nah, sehingga perlu kemandirian. Nah, ternyata saya melihat di beberapa kelas itu kok ada ya siswa-siswa yang saya lihat tuh kemandiriannya itu masih kurang, bahkan bisa dibilang belum bisa mandiri. Nah, saya tuh kepengen mereka itu bisa sadar bahwa kelas 12 itu udah di akhir jenjang terus mau studi lanjut. Iya. Nah, Ibu tadi kan menyampaikan kalau murid-murid Ibu terutama yang kelas 12 itu kemandiriannya masih kurang. Nah, itu kayak gimana, Bu? Kurangnya itu dalam hal apa gitu Ibu mengamati anak-anak itu? Iya. Itu tidak semua ya, Bu. Hanya beberapa saja. Jadi saya melihat kekurangan mandiriannya itu misalnya kalau saya beri tugas untuk membaca, nah kan sebelum mulai pelajaran itu saya kasih materi biar dibaca dulu di rumah, sehingga di kelas itu tinggal diskusi apa yang belum jelas dia baca gitu, dari dia baca itu apa tuh yang belum jelas. Nah, itu saya tuh berharap seperti itu, tapi ternyata anak-anak itu ada yang sama sekali belum baca, baru buka di kelas. Kemudian selain itu juga tugas. Nah, itu ternyata ada anak-anak yang masih kalau diberi tugas itu hanya nunut nama gitu ya. Jadi ada namanya di kelompok itu, tapi tidak ikut bekerja gitu, Bu. Nah, Ibu pernah tidak menanyakan ke anak-anak tersebut, ya nggak semua yang Ibu nilai kalau anak itu masih kurang kemandiriannya, kenapa kok mereka begitu gitu? Ibu pernah ngobrol ringan atau sambil bercanda sama anak-anak, kenapa sih kamu kok
kayak gini kok harus gini-gini gitu, kau menunjuk kau nggak mandiri, nggak bisa sendiri itu kenapa gitu, Ibu pernah nggak menggali? Pernah. Terus apa yang mereka sampaikan, Bu? Mereka itu ternyata menyampaikan bahwa sebenarnya mereka memang belum ini ya, belum meluangkan waktu untuk mau membaca gitu. Jadi dia harapannya itu memang dijelaskan gurunya. Kemudian kalau mengenai tugas itu karena belum bisa. Karena belum bisa, jadi mau mengerjakan itu karena belum bisa, akhirnya nggak mengerjakan. Nah, karena Ibu kan sudah menggali penyebabnya kenapa mereka kok belum bisa mandiri, belum bisa sendiri menyelesaikan tugas-tugas yang Ibu berikan. Ibu ada nggak rencana atau tindakan yang akan Ibu lakukan supaya bisa memfasilitasi mereka itu biar bisa berlatih mandiri gitu, mengerjakan tugas-tugas itu, menimbulkan memotivasi dirinya sendiri untuk bisa mengerjakan tugas yang diberikan itu dengan kemauan mereka sendiri gitu. Ada nggak rencananya, Ibu? Kalau saya rencananya membuat kelompok belajar ya. Jadi anak-anak yang kurang mandiri tadi kita kelompokkan, kemudian di situ nanti ada tutor sebaya ya. Jadi dalam kerja kelompok tadi harapan saya kan itu termotivasi temannya ya. Ada peer teaching gitu ya, Bu. Termotivasi supaya dia kemudian mengejar ketinggalannya. Dan bareng-bareng kalau misalnya ada tugas itu dari kelompok belajarnya itu bisa saling sharing. Karena kalau dia tidak dibuat kelompok belajar mandiri sendiri itu belum bisa. Jadi di kelompok dulu ya, dibuat kelompok belajar secara supaya nanti saya beri tugas berkelompok agar dia bisa berkolaborasi dulu, baru nanti selanjutnya ada tindak lanjutnya setelah tugas kelompok selesai. Nah, nanti disusuli tugas individu sehingga saya bisa melihat perkembangannya bagaimana dari anak yang tadinya dikelompokkan kemudian selesai tugas kelompoknya terus dikasih individu. Harusnya kalau dia di kelompok belajarnya itu aktif ikut mengerjakan, pasti tugas individunya kan bisa juga diselesaikan. Itu rencana saya. Iya. Bagus sekali, Ibu. Nah, itu kan rencana yang akan Ibu laksanakan kaitannya dengan Ibu sendiri gitu ya. Melibat masih menjadi tanggung jawab Ibu sendiri. Ada nggak rencana untuk melibatkan pihak lain, mungkin siapalah di sekolah kita ini yang mau Ibu libatkan untuk membangun rasa kemandirian dalam diri mereka? Mungkin ada? Mungkin saya akan meminta bantuan, meminta solusi dari guru-guru yang bisa memotivasi, yang sudah belajar menerapkan pembelajaran yang bisa memotivasi kemandirian dari siswa. Kemudian bisa juga saya bekerjasama dengan wali kelas. Kalau wali kelas kan mungkin lebih bisa, dekat lebih dekat, bisa ngopiak-ngopiak ya. Dan mungkin juga dengan guru BK maupun dengan orang tua dari siswanya. Ya, bagus nih, Bu. Memang dalam menjalankan tugas untuk membersamai anak itu kita nggak bisa sendiri, tetap harus melibatkan banyak pihak dan kolaborasi itu penting ya. Dan komunikasi dengan wali kelas, kemudian guru-guru yang masuk di kelas tersebut, kemudian guru BK dan juga orang tua itu nanti akan memudahkan proses membersamai anak-anak itu gitu ya, untuk mewujudkan tujuan-tujuan kebajikan kita ya. Salah satunya tadi menimbulkan menumbuhkan rasa kemandirian dalam diri anak ya. Nah, bagus sekali, Ibu. Dan tentang rencana ini tadi, Ibu akan melaksanakannya itu kapan gitu? Timelinenya kayak gitu? Itu harus secepatnya ya, karena kalau kelas 12 nggak secepatnya mandiri itu kapan lagi, karena segera akan lulus gitu ya. Betul. Paling nggak semester gasal itu sudah harus saya mulai, karena genapnya kan udah ujian-ujian gitu. Ya, sudah nggak ada waktu lagi untuk bersama mereka lebih lama ya. Ya, betul. Ibu, nanti saya tunggu kabar dari Ibu. Terus kemudian
satu lagi saya ingin menanyakan apa namanya kaitannya dengan kayak indikator keberhasilan kalau anak-anak itu udah mandiri itu nanti indikatornya seperti apa yang ingin ibu capai? Saya tuh kepingin anak-anak itu nggak usah disuruh karena sudah terjadwal. Nah itu nanti begitu saya masuk kelas itu saya bertanya itu udah banyak yang jawab dan semua jawabannya itu benar itu harapan saya. Berarti kan dia sudah siap belajar ya. Terus kemudian kalau saya bertanya apa yang belum jelas, ya dia bisa ini yang belum. Nah baru itu kesiapan belajarnya seperti itu. Kemudian dalam hal tugas tidak usah dioyak-oyak. Itu udah deadline-nya kapan udah dikumpul gitu, nggak usah harus dioperak-operak tugasnya belum ngumpul gitu. Ya, asik sekali ya Bu perbincangan kita hari ini. Nanti saya tunggu kabar baiknya, perkembangannya. Mungkin tidak harus anak saya udah mandi semua, nggak harus, tapi ya ada indikator yang ada 2 anak yang sudah mulai menunjukkan kemandirian itu. Nanti saya tunggu Bu, tidak harus bertemu langsung, nanti bisa kita chattingan gitu ya. Nanti saya juga harus menyampaikan ke Pak Denny kaitan dengan tindak lanjut dari percakapan coaching kita kali ini. Terima kasih Ibu, semoga rencana yang Ibu akan laksanakan ini berjalan dengan lancar, selalu dimudahkan segala urusan dan bisa terus memfasilitasi anak-anak untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan baik gitu ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas solusinya Putri. Ibu sendiri yang menemukan solusinya, saya hanya memfasilitasi kesempatan untuk melakukan percakapan coaching ini. Dengan berbincang begini saya sudah menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Terima kasih atas semua coachingnya. Sami-sami Ibu. Monggo menawi masih ada tugas di kelas atau mungkin menyelesaikan administrasi yang lain, monggo Ibu. Terima kasih Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ibu Tring tadi sudah melaksanakan coaching bersama rekan sejarahnya. Jadi di sini kita akan memberikan umpan balik terhadap coaching yang dilaksanakan tadi. Bagaimana hasil dari kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan? Kalau menurut Ibu bisa ceritakan. Alhamdulillah Pak Denny, tadi melalui percakapan coaching yang saya lakukan bersama Ibu Setiarini, percakapan tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Sudah saya berusaha untuk mendengarkan secara aktif, kemudian saya juga sudah berusaha untuk hadir secara penuh mendengarkan apa yang beliau sampaikan terkait dengan permasalahan yang beliau hadapi yang ingin segera diatasi. Kemudian saya juga berusaha untuk mendengarkan secara aktif, jadi tidak banyak menyelang ya, karena biasanya kalau obrolan itu kan pihak ini saya juga pengen cerita, tapi saya berusaha untuk mendengarkan secara lebih aktif gitu Bapak. Tadi Bu Tri juga sudah cerita, boleh saya menyampaikan boleh monggo Bapak pengamatan yang sudah saya jadi tadi Bu Tri itu seperti yang sudah disampaikan Bu Tri ini sudah menerapkan alur Tirta, kemudian dia sudah kehadiran penuh atau present tadi, kemudian juga sudah membantu Ibu Setiarini tadi dalam menemukan solusi permasalahan yang dihadapi Ibu Tri tadi. Kemudian apalagi yang pengen dikembangkan Ibu Tri ini setelah coaching ini, apa yang pengen lebih dikembangkan lagi? Kalau tadi saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam kegiatan coaching, maka berikutnya saya ingin lebih mengembangkan kompetensi saya sebagai coach untuk mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach, sehingga permasalahan yang beliau hadapi itu bisa diselesaikan sendiri. Beliau bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk melakukan problem solving terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Berarti nanti
tadi di awal Bu Tri sudah menyampaikan kompetensi yang dikembangkan adalah pertanyaan berbobot. Kemudian setelah coaching itu juga masih pengen mengembangkan itu juga gitu. Ya, karena mungkin nanti ketika coaching itu berbeda teman, mungkin berbeda guru, berbeda juga yang selamat tadi sudah mampu membimbing coach dalam menemukan solusi juga. Kemudian komitmen Ibu Tri dalam terus mengembangkan coaching ini juga sudah terlihat. Jadi nanti bisa disampaikan ke saya progres kedepannya apa, kompetensi yang berkembang. Mungkin pengen kompetensi yang lain yang dikembangkan, nanti bisa cerita ke saya lagi, Bu Tri. Mungkin ini yang saya bisa membersamai Ibu Tri. Mungkin ada hal lain yang disampaikan Bu Tri, mungkin kesannya tadi seperti apa atau hal lain lah. Ya, kesan aja ya Pak ya. Jadi dari percakapan coaching ini saya jadi merasa plong, ternyata dengan percakapan coaching ini selain saya bukan saya yang menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Bu Rini ya sebagai coach, bukan, tetapi saya membantu saja beliau itu untuk menggali kemampuan dirinya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi beliau, dan saya juga belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik, kemudian mengembangkan keterampilan atau kompetensi dalam percakapan coaching, kayak tadi mendengar kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach. Dan ini sangat penting sekali untuk dimiliki setiap guru dalam dalam kegiatan di sekolah gitu. Baik, mungkin ini cukup sekian Bu Tri, jangan kapok-kapok nanti menemui saya kalau nanti pengen dibersamai dalam mengembangkan kompetensi. Siap. Oke, saya cukupkan sekian. Saya kembali ke kantor terlebih dahulu. Monggo Bapak. Ibu Tri bisa melanjutkan aktivitas. Oh iya.